Halo semuanya, selamat datang di podcast Brovis Kensa, Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 1 Denpasar. Perkenalkan saya Dayu, salah satu guru di SMK Negeri 1 Denpasar. Kali ini kita masuk ke segmen 4 di mana kita akan membahas tentang kegiatan peresmian Daikin Center of Excellence di SMK Negeri 1 Denpasar bersama Direktur PT Daikin Air Conditioning Indonesia, Bapak Kasih Kurikulum Disdikpora Provinsi Bali, dan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Denpasar. Untuk itu kita langsung saja sambut ketiga narasumber kita hari ini. Baik Bapak, selamat siang. Bapak Direktur, Bapak Kasih Disdikpora Provinsi Bali bersama Bapak Kepala SMK Negeri 1 Denpasar. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya baik. Baik, oke, semoga sehat selalu ya Bapak ya, sehat selalu dan sukses selalu. Iya, Bapak Budi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana peresmian Memorandum of Understanding atau MOU yang sudah terjalin antara SMK Negeri 1 Denpasar dengan PT Daikin? Ya, saya rasa ini sangat baik sekali seperti pada waktu kita opening ceremony untuk COE di pagi hari tadi, di mana khususnya untuk SMKN 1 Denpasar, untuk ruang prakteknya yang Daikin sudah support, dan di situ terdapat yang kita sebut dengan VRV, di mana itu adalah untuk AC komersial. Jadi ini sangat-sangat membuka lapangan kerja untuk lulusan-lulusan SMKN 1 ini, terutama untuk di AC komersial. Contoh, di Bali ini banyak hotel, banyak villa, mungkin nanti ke depan ini juga ada apartemen, ya kan? Di mana ini sangat baik sekali untuk lapangan kerja bagi mereka yang sudah lulus dari SMKN 1 ini. Dengan disupport Daikin tentunya pasti keterampilan mereka, apalagi dengan kurikulum yang sudah diselaraskan, itu sangat amat berguna bagi siswa SMKN 1. Ya baik, luar biasa sekali ya Bapak ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Kepala Sekolah setelah menjalin MOU bersama PT Daikin? Terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan ini secara pribadi dan dinas lembaga kami sangat berbahagia sekali, berbangga sekali. Mengapa? Karena setelah dilakukan peresmian tadi, ya tempat kita COE ini ya tentu adalah luar biasa, ya. Fasilitasnya sangat lengkap, ya, sehingga dari fasilitas itu sekarang PR kita hanya yang besar ini hanya bagaimana kita mengasah kompetensi daripada gurunya kemudian siswanya. Dengan cara apa? Tentu harapan kita dari PT Daikin nanti ada guru tamu, ada mentor di sana dan lain sebagainya, sehingga nantinya fasilitas yang ada ini memang benar-benar nanti kita bisa pergunakan, diimplementasikan di dunia usaha, dunia industri demi kehidupan masa depan anak bangsa kita. Terima kasih Bapak. Bagaimana cara kita maintenance ya Bapak ya agar kita tetap menjalin hubungan dengan baik antara SMK Negeri 1 Denpasar dengan PT Daikin. Baik, selanjutnya Bapak, saya ingin bertanya, apa strategi Pak Budi lakukan dalam upaya mengembangkan MOU yang terjalin dengan SMK Negeri 1 Denpasar, atau bagaimana strategi yang dilakukan agar memaksimalkan pengembangan berkelanjutan dari MOU tersebut? Ya, yang udah pasti yang tadi juga saya sudah singgung adalah link and match, ya. Jadi saya harapin adalah untuk komunikasi dari SMKN 1 ke Daikin. Terutama saya sudah arahkan tadi juga ke Pak Wayan bahwa nantinya mungkin ada siswa-siswa yang sudah bersedia untuk internship atau magang itu dihubungin ke Daikin. Nanti Daikin yang bisa distribusikan, ya kan? Karena yang saya bilang distributor kita di seluruh Indonesia itu ada 1.400. Cabang kita total ada 19.
termasuk service partner ratusan. Jadi nanti kita yang distribusikan dan kita sendiri juga punya pabrik yang terus expand dan pada saat ini kita sudah menyerap 1.500 pekerja. Salah satu yang terbesarnya itu adalah dari SMK. Jadi ini yang berkelanjutan dan yang saya juga bilang bahwa AC itu pertumbuhannya di Indonesia akan meningkat terus. Gitu loh, akan berkembang terus ya. Saya kasih contoh, misalkan populasi kita adalah katakan 280 juta ya. Misalkan satu keluarga itu suami istri 2 anak 4. Itu kurang lebih berapa? 70 juta kan. 70 juta keluarga kan. Sedangkan kita kalau kita ngelihat data statistik untuk residensial ini itu masih kira-kira di tahun 2024 atau 2025 ini sekitar 3.300.000. Jadi masih jauh. Jadi penetrasi AC itu masih sangat besar sekali. Tentunya yang saya bilang ya kan, ini adalah kesempatan buat adik-adik semua, baik nanti yang lulus mau menjadi wira swasta atau bekerja sebagai spesialis di bidang pendingin. Sangat luar biasa sekali berarti support dari PT Daikin ya Bapak ya atas terutamanya di dalam dunia pendidikan ya Bapak ya. Baik, saya mau bertanya kepada Bapak Kasih Kurikulum Distipora Provinsi Bali mengenai kerjasama ini juga menjadi komitmen PT Daikin yang bersinergi dengan pemerintah dan institusi pendidikan dalam peningkatan kompetensi siswa sekolah vokasi. Bagaimana cara Bapak dalam menanggapi hal tersebut? Ya, terima kasih Bu Dayu. Jadi apa yang dilakukan pada hari ini, melakukan MOU dengan Daikin, kami dari pemerintah provinsi tentunya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada PT Daikin, Pak Budi. Jadi hal ini tentunya bagaimana pendidikan vokasi diharapkan memang selaras dengan dunia usaha, dunia industri. Salah satunya adalah PT Daikin, apa yang disampaikan oleh Pak Budi, Link and Med itu memang harus kita terapkan di satuan pendidikan vokasi khususnya. Nah, ini tentunya bagaimana arah kebijakan pusat, tentunya kami di pemerintah, di provinsi khusus pasti akan mencermati berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK, khususnya di Dirjen Pendidikan Vokasi, Link and Med tersebut. PT Daikin sudah melakukan hal ini, ya. Jadi bagaimana memindahkan industri ke sekolah. Salah satunya ruang praktek siswa tadi. Ruang praktek siswa tadi itu memang kondisinya seperti di industri. Nah, jadi bagaimana cara servisnya, bagaimana cara keselamatan kerjanya, mungkin tadi sudah disaksikan Pak Budi, ya. Jadi K3LH-nya itu memang seperti itulah kondisinya nanti di lapangan anak-anak kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada PT Daikin sudah ber-MOU, tentunya kami mengucapkan terima kasih dan menyambut baik. Tentunya pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Begitu juga dari BUMD juga ke BUMN. Jadi kita sudah bersinergi bagaimana merubah khususnya ruang praktek siswa RPS yang ada di Satuan Pendidikan SMK. SMK itu tidak bisa prakteknya hanya sekedar. Jadi harus seperti di industri, kita sudah mulai berbenah juga di Provinsi Bali untuk ruang praktek siswa agar kondisinya sama seperti di industri, Link and Med dengan industri. Sehingga bagaimana anak-anak kita yang nantinya terjun ke industri sudah siap. Jadi apa yang ada di sekolah sudah sama dengan di industri. Kita sudah mulai berbenah di Provinsi Bali. Terima kasih Bu Dayu. Tentunya sangat berkembang atau terus berkembang ya antara menjalin hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri tersebut. Mudah-mudahan ke depannya apa yang disampaikan Pak Budi tadi, SMK itu tidak menjadi penyumbang pengangguran tertinggi lagi gitu ya. Nah, jadi
apa pilihan kita di SMK itu yang outputnya adalah BMW, minimal berwirausaha. Daikin ini sudah memfasilitasi sebenarnya. Ya, jadi bagaimana anak-anak kita dengan modal cuci cleaning untuk AC sudah merupakan pendapatan. Tapi dengan kualitas yang baik ya Bapak. Iya Ya, betul. tentunya ya, Bapak. Ya. Kalau sudah SOP-nya, standar operasional prosedurnya sudah sesuai dengan Daikin, Ya. sudah dipelajari dari awal, bahkan kalau dari kelas 10 sudah diarahkan, otomatis anak-anak kita akan kompeten Ya, di bidang. pasti akan berkompeten. Ya. Terima kasih Bayu. Iya, terima kasih Bapak atas tanggapan yang diberikan. Baik Bapak, mengenai program Daikin Center of Excellence, ini mungkin belum banyak yang tahu. Apa saja sih yang mencakup program Daikin Center of Excellence tersebut Bapak? Ya tadi mungkin juga sudah dijelasin dari tim Daikin Training ya kan. Itu adalah yang seperti guru-guru tamu ya kan. Dan kedepaninnya adalah seperti saya sudah sampaikan juga ke Pak Wayan ya. Kita juga sedang mensertifikasi BNSP. Ini adalah standar daripada keterampilan di Indonesia. Jadi yang saya harapkan dengan banyaknya distributor Daikin di seluruh Indonesia, kita harapin menjadikan installer yang berkualitas dengan sertifikasi sendiri di dalam internal Daikin yang nanti perlahan-perlahan kita juga akan menghimbau untuk mereka bersertifikasi BNSP. Ya. Baik Bapak, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ini PT Daikin juga sebagai tempat sertifikasi seperti yang Bapak bilang tadi, sertifikasi industri bagi guru dan siswa. Itu bisa dijelaskan sedikit Bapak mengenai hal tersebut? Ya, sertifikasi bagi guru dan siswa adalah kita sesuaikan dengan programnya ya kan. Jadi karena di Daikin sendiri kita sekali lagi saya tekankan bahwa Daikin ini adalah perusahaan 100 tahun di Jepang yang memang spesialisasi di tata udara. Kita tidak ada home appliance dan sebagainya. Jadi untuk produk-produk kita sendiri seperti yang saya katakan ada residential, ada komersial seperti tadi. Kalau residential ada kaset, komersialnya itu berbagai macam sampai dengan VRV ya. Jadi kita mau mempertajam setiap siswa-siswa itu mereka diharapkan bisa mendapatkan keterampilan komplit mulai dari residential sampai VRV gitu loh. Otomatis sekali lagi menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Menciptakan lapangan kerja dengan seluas-luasnya dan Seluas-luasnya. mengembangkan kompetensi Mengurangi dari siswa. pengangguran. Iya betul Bapak, mengurangi pengangguran itu yang paling utama ya Bapak. Nggih. Baik Bapak, di dalam menjalin suatu kerjasama tentunya Bapak ini ada harapan-harapan yang ingin dicapai. Saya akan bertanya satu persatu mungkin Bapak untuk harapan-harapan yang ingin Bapak Niki capai setelah menjalin hubungan antara PT Daikin terutamanya dengan SMK Negeri 1 Denpasar. Mungkin dari Pak Budi pertama nih harapan-harapan Ya, Bapak. mungkin apa? harapan saya adalah yang pertama adalah yang tadi saya udah jelaskan kalau memang kita berpandangan sama bahwa kedepannya adalah teknik pendingin ini masih luas tenaga kerjanya. Jadi mungkin dari SMKN 1 ini bisa diperbanyak untuk kelas-kelas teknik pendingin dengan harapan dapat membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Baik, terima kasih Bapak untuk harapannya. Semoga bisa tercapai dengan terjalinnya antara kerjasama pemerintah dengan dunia industri dan dunia usaha ya Bapak ya. Baik, selanjutnya Bapak kasih kurikulum Dikti-Pora Provinsi Bali. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana harapan ke depannya dengan adanya kerjasama Daikin Center of Excellence ini, tentunya kami harapkan yang pertama pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang ada di industri, dan kedua tentunya bagaimana harapan ke depannya anak-anak konsentrasi keahlian yang lainnya. Jadi seperti ada kelistrikan, ada mesin, ada otomotif. Kalau dia
berkenan mau belajar tentang AC, teknik pendingin ini dipersilakan. Karena ruang prakteknya sudah berstandar industri. Siapa tahu nanti anak-anak kita, siswa kita ingin mengembangkan dirinya untuk tata pendingin udara ini. Apalagi yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi tadi, standar sertifikasinya adalah BNSP. Nah tentunya kelebihan anak-anak kelistrikan dia bisa punya sertifikat kompetensi untuk tata pendingin udara ini. Nah jadi nanti setelah dia tamat, kalau dia mau mengembangkan kompetensinya itu bisa melamar juga di pendingin ini. Gitu. Jadi silakan nanti dikembangkan bagaimana bekali kompetensi anak-anak kita tidak sebatas untuk kelistrikan, tidak sebatas untuk mesin, kita bekali juga untuk pendingin ini. Terima kasih Udayu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas harapan yang sudah diberikan, semoga tercapai. Untuk itu Bapak Budi sudah mengutarakan harapan-harapannya beserta Bapak Kasih Kurikulum Distipora Provinsi Bali. Yang terakhir Bapak Kepala Sekolah, bagaimana kira-kira harapan Bapak ke depannya? Ya, terima kasih Udayu. Harapan kami dari SMK Negeri 1 Denpasar tentu hal ini adalah berkelanjutan, berkesinambungan. Dengan adanya berkesinambungan dan selalu dilaksanakan evaluasi secara berkelanjutan setiap tahun, kita mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga. Di mana kelemahan-kelemahan kita untuk kita perbaiki. Yang pasti dari Daiken Center of Excellence ini yang tadi diresmikan ini, lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada PT Daiken yang luar biasa memfasilitasi ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu harapan yang lainnya bahwa para guru, para pendidik bukan hanya di Bali saja. Kalau bisa kita rekrut untuk melaksanakan kegiatan, workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan senternya di SMK Negeri 1 Denpasar. Di samping itu pula akan berdampak positif kepada bagaimana area sauna yang ada di Denpasar, terutama kalau banyak wisatawan yang datang ke Bali akan berpengaruh besar kepada income yang ada di daerah Provinsi Bali. Kemudian yang selanjutnya lagi sekali harapan kita ke depan, kita coba nanti membuat skema pastinanya nanti untuk memfasilitasi kepada rekan-rekan yang berkebutuhan khusus, rekan-rekan atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus atau disabilitas untuk bareng menikmati fasilitas yang disiapkan oleh Daiken. Oleh Daiken inilah menjadikan suatu jembatan emas yang kita lintasi bersama-sama untuk mencapai tujuan kesejahteraan psikologis itu sendiri. Itu kiranya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, harapannya sangat luar biasa Bapak. Ketiganya ya, dari Bapak Direktur PT Daiken Air Conditioning Indonesia, Bapak Kasih Kurikulum Provinsi Bali, dan Bapak Kepala Sekolah. Semoga tercapai semua harapan-harapan yang sudah Bapak ucapkan. Baik, itu tadi dia podcast kami mengenai peresmian Daiken Center of Excellence di SMK Negeri 1 Denpasar. Semoga podcast ini bisa menginspirasi seluruh pemirsa yang menonton. Jangan lupa buat follow Instagram @broadcastkensa dan Instagram @smk1 Denpasar. Saya Dayu selaku host, mohon maaf apabila ada salah kata dan pamit undur diri. Terima kasih.